orang yang jadi tersebut. Wallahu taala alam shawab. Yang ketiga adalah tidak menjual ayat-ayat Allah atau kebenaran untuk duniawi. Inilah baru disebut dengan amin ya. Loh betul ibu-ibu ya. Itu Al-Qur'an yang mengatakan, nanti silahkan buka dalam surat Al-Qasas ayat 26 dan surah Yusuf saya lupa ayatnya, dan surah At-Takwir ayat 19 sampai 21. Itu dua syarat pemimpin. Itu adalah al-qawi. Qawi itu bisa maknanya adalah al-itqan atau profesional, dia punya ilmu, dia kuat. Kalau sudah lempoh, jalannya susah, itu jangan ya. Loh, ini betul maksudnya kuat secara fisik. Betul kan, saya kuat secara fisik. Artinya fisiknya kuat. Ini Allah yang mengatakan qawiyul jism. Tapi juga qawiyul fikr, artinya ilmunya kuat, cerdas, fatonah, tablik, itu yang dimaksud qawi. Yang kedua baru kemudian amanah, sidik, kemudian amanah. Itu yang kemudian dijadikan standar untuk memilih pemimpin. Nah, kalau sakit-sakitan di lokas mati ya jangan ya. Kalau secara umur ya maksudnya ya. Saya enggak menyerang mana-mana loh ya. Jangan diartikan macam-macam. Ya. Kemudian yang terakhir adabnya adalah menulis wasiat ya, menulis wasiat. Meskipun karena begini, safar itu ada sebagian ulama mengartikan kematian ya. Karena orang safar itu dekat dengan kematian karena berat, apalagi naik pesawat itu kan bisa jatuh ya. Nah, maka safar diartikan kematian. Maka hendaknya menulis wasiat. Ini adalah sunnah atau adab-adab di dalam safar. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya nggak bahas tentang kepemimpinan. Tidak viral. Ada pertanyaan? Ada, monggo silakan. Oh iya, safar itu ya, safar ibadah namanya ya. Haji, umroh, hijrah, kemudian silaturahim, itu adalah safar ibadah. Dan itu bagus ya. Itu termasuk safar. Nah sekarang yang sering ditanyakan itu begini, Ustadz, bagaimana jika saya safar, saya kemudian sholat di satu masjid, saya belum sholat maghrib, sedangkan saya niat jamak takhir, kan gitu kan? Tapi di masjid sudah dikumandangkan adzan isya. Bagaimana sikap saya? Maka kata para ulama, jika masjid belum dikumandangkan iqomah, meskipun sudah dikumandangkan adzan sholat isya dan kita jamak takhir, maka kita ikut sholat bersama isya imam, tapi sebelumnya di sela waktu antara adzan dan iqomah kita sholat maghrib terlebih dahulu. Silahkan masing-masing, tidak masalah, paham? Misalkan rombongan 12 orang masing-masing tidak ada masalah, atau mau berjamaah ya silahkan. Tapi yang penting mereka tidak wajib sholat berjamaah karena safar. Nah ketika dia datang satu masjid tersebut, dia sholat maghrib dulu, selesai iqomah, baru kemudian dia sholat isya bersama imam ya, dengan niat jamak takhir. Tapi bagaimana jika sudah iqomah, saya datang di situ sudah iqomah? Ini ada banyak pendapat. Kalau jangan mengambil pendapat dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar As-Sa'di rahimahullah, itu pendapatnya paling abad ya. Maka jika sudah iqomah, maka engkau sholat isya bersama imam ya, karena engkau di masjid, nggak mungkin yang lain sholat engkau duduk-duduk, maka menimbulkan fitnah. Itu malah sholat jika nyolong sendal kan gitu kan, orang sholat. Maka sholatlah bersama imam. Cuman sholatmu isya bersama imam itu dinilai sebagai sholat sunnah. Setelah selesai engkau sholat maghrib, kemudian sholat isya. Karena nggak mungkin sholat isya didahulukan dari sholat maghrib. Ini pendapat beliau, paham? Ini kita itu orang ngambil, soalnya abot. Sholat isya ping pindu. Ya. Saya juga nggak mengambil pendapat ini. Saya cuma menyampaikan aja. Nah, tetapi sebagian ulama mengatakan kalau sudah sholat ditegakkan, ini pendapat sebagian ulama, seperti kalau ulama sekarang ya Syekh Utsaimin, kita sholat maghrib di belakang imam sholat isya, paham? Kita sholat maghrib di belakang sholat isya. Cuma niat kita sholat maghrib. Nah nanti ketika kita rakaat ketiga, kita duduk terus, paham? Menunggu imam menyempurnakan sholatnya 4 rakaat. Nah, setelah 4 rakaat dia kemudian
duduk tasyahud akhir, dia salam, kita ikut salamnya imam. Ini pendapat beliau dan sebagian para ulama. Tapi sebagian ulama lain tidak. Kita sholat maghrib bersama imam yang sedang sholat isya, tapi nanti di rakaat ketiga kita salam sendirian. Paham? Kita salam sendirian. Jadi ketika imam itu menyempurnakan rakaat keempat, kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih ada imam yang sholat rakaat ke-4 kan? Nah, habis itu kita berdiri sholat lagi bersama imam dengan niat sholat isya. Kita dapat 1 rakaat, tinggal nanti nambah 3. Ini pendapat sebagian ulama, paham? Dan semua punya hujah masing-masing. Ya. Tapi tadi saya tidak mengambil pendapat ini. Ini ketoknya golek penak ya. Tapi ya tidak apa-apa, ini ada pendapat para ulama seperti itu. Ya. Nah, ya. Tapi saya lebih condong kalaupun terpaksa harus bersama imam, ya tadi 3 rakaat, kemudian kita tetap duduk ikut salam imam. Setelah kita selesai sholat bersama imam, baru kita sholat menegakkan sholat isya. Tapi pendapat yang lain tidak ada. Ini pendapat sebagian mazhab Syafi'i. Kita datang di situ sholat isya, paham? Kita sholat isya dulu bersama imam, meskipun belum sholat maghrib. Karena waktu isya sudah jatuh pada waktunya, ya kita dahulukan. Karena sholat isya sedang ditegakkan, maka sholat isya bersama imam. Setelah selesai sholat isya, niat kita sholat isya. Habis itu kita sholat maghrib. Ini pendapat sebagian mazhab Syafi'i. Tapi saya tidak mengambil pendapat ini karena mendahulukan maghrib dengan isya. Beda kecuali kalau karena ada hal yang tidak memungkinkan seperti pingsan, ya tidak. Kemudian sebulan pingsan, kemudian bangun, ya dia harus mengqadha sholat sebulan karena ada rusuh. Tetapi ketika sholat waktu sudah ditegakkan di waktunya, ya kita sholat ini dulu. Setelah itu baru kita mengganti sholat yang tertinggal. Itu beda keadaan. Tapi kalau ini saya lebih condong mendahulukan sholat maghrib daripada sholat isya. Saya pernah umroh yang awal itu, pembimbingnya sampai di Mekah, itu kita suruh sholat, waktu itu saya nggak bimbing, saya main ikut aja. Imamnya itu pembimbingnya itu mengatakan pada kita sampai sana 8:30 dan kita memang jamak takhir. Kemudian pembimbingnya mengatakan kita sholat isya dulu baru kemudian maghrib. Nah, ini nggak tepat menurut yang saya pahami. Kenapa? Karena di situ tidak sedang ditegakkan sholat isya, paham ya? Ya tentunya kita maghrib dulu baru isya. Nggak mungkin, nggak ada keadaan yang menyulitkan kita untuk sholat maghrib dulu, nggak ada. Kecuali kalau di situ sedang ditegakkan sholat isya. Oke, jangan mengambil pendapat mazhab Syafi'i, isya dulu baru maghrib. Bagi yang mengambil pendapat mazhab Syafi'i. Tapi dalam Maliki saya yang tahu dianggap tidak bisa, harus maghrib dulu baru isya. Nah, ini pendapat berbeda di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Cukup kayaknya. Ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup kafaratul majlis atau beliau?